warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman atas keterlambatan acara kami. Ya, langsung kita mulai acara sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Artika selaku pembimbing kelompok 6 dan juga kepada teman-teman responden yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami terdiri dari 9 anggota. Yang pertama ada Mbak Adriana sebagai ketua acara MW2, Auzan sebagai observer, Mundir dan Safitri sebagai fasilitator, saya Niken Saraswati sebagai MC, Firdausa sebagai operator, Nindya dan Amsaini sebagai penyaji, dan juga Ayumi sebagai moderator yang akan melaksanakan acara MW2 pada sore hari ini. Ya, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada penyajian data, kemudian ada penyampaian masalah, penentuan prioritas masalah, penentuan intervensi, evaluasi, dan juga penutup. Ya, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua acara MW2 pada sore hari ini, yaitu Mbak Adriana. Kepada Mbak Adriana, kami persilakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara musyawarah warga pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Artika sebagai dosen pembimbing, yang kami hormati teman-teman sekalian yang menjadi klien atau responden dari kami kelompok 6, serta teman-teman kelompok 6. Saya mewakili teman-teman kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian yang bersedia hadir di acara musyawarah warga 2 ini. Semoga kegiatan MW2 ini bisa memberi manfaat bagi kita. Dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya karena tentu ada banyak kekurangan dari kami sebelum, selama, dan akhir kegiatan ini. Tapi tentu segala kekurangan tidak kami buat dengan sengaja, karena kami kelompok sudah berusaha melakukan yang terbaik yang kami bisa. Baik Bu Artika dan teman-teman sekalian yang berbahagia, ada pantun bunyinya begini. Ikan sepet, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pergi ke sawah menanam padi, salah dan hilaf kami mohon maaf. Jadi cukup sekian dari saya kembalikan ke MC. Mbak Niken. Ya, terima kasih kepada Mbak Adriana untuk sambutan yang luar biasa ya tadi, pantunnya sangat luar biasa. Ya, untuk yang selanjutnya, langsung saja kita masuk ke penyajian data yang akan dimoderatori oleh Mbak Ayuni. Silakan Mbak Ayuni. Baik, terima kasih Mbak Niken. Apakah suara saya jelas Mbak Niken? Sudah jelas Mbak Ayuni. Baik, terima kasih Mbak Niken atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ayuni, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator. Saya akan membacakan inti acara ini terdiri dari 4 sesi. Yang pertama, penyampaian hasil pengkajian oleh penyaji, lalu penyampaian masalah keperawatan yang muncul, ketiga, diskusi dalam penentuan prioritas masalah, dan yang keempat, yaitu diskusi untuk menentukan intervensi keperawatan. Baik, langsung saja kepada Mbak Nindya dan Mbak Zakia dipersilahkan untuk membacakan penyampaian hasil pengkajian dan masalah keperawatan yang muncul. Baik, terima kasih Ayuni. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Sudah jelas, Nindya.
Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Semoga hari ini pada bahagia dan sehat selalu ya. Sebelumnya saya izin berkenalan dulu, saya Nindya Rahmagardika Sari sebagai perwakilan penampil data dan pengambil data Computer Vision Syndrome. Data ini data yang ditampilkan merupakan data yang telah diambil melalui kuesioner dan hasil wawancara teman-teman semua. Langsung saja ke data yang pertama, itu data sosial. Di sini kita bisa lihat pengaruh Computer Vision Syndrome pada mahasiswa NERS 36 dan 37 dengan jumlah responden 27 ini kita bisa lihat ya, bahwa di aktivitas sehari-hari ini ternyata 25 orang mengatakan terganggu. Lalu untuk CPS ini juga mengganggu pada 19 orang dan mengganggu konsentrasi pada 21 orang. Selanjutnya. Nah, untuk data epidemiologi identitas, kita bisa lihat dari 27 responden, ada 93% itu wanita dan 7%-nya adalah laki-laki. Dan untuk usianya 41% itu usianya kurang dari 22 tahun. Terus untuk 44% itu usia 23 tahun dan 15%-nya adalah usia lebih dari 24 tahun. Untuk selanjutnya, next. Nah, dari epidemiologi status kesehatan, keluhan Computer Vision Syndrome ini sebenarnya ada 30 keluhan, teman-teman. Dari 30 keluhan teman-teman, dari 30 keluhan ini, semua responden mengalami 5 lebih gejala. Baik dari intensitas yang sangat sering, kadang-kadang, dan kadang-kadang. Nah, dari 30 data tersebut, untuk data yang keluhan yang paling sering terjadi itu adalah nyeri bahu dan mengantuk. Itu 10 responden. Itu adalah keluhan yang paling banyak. Untuk data yang kadang-kadang itu adalah data nyeri kepala dan mata pedih. Untuk selanjutnya, next. Nah, untuk data perilaku dan lingkungan, khususnya perilaku resiko Computer Vision Syndrome, ini dari durasi penggunaan komputer dan perangkat digital lainnya, itu ternyata 89% itu menggunakan gadget, komputer, ataupun PC lebih dari 5 jam, atau itu sudah melebihi batas normal. Dan hanya 11% saja yang menggunakan gadget dan komputer kurang dari 5 jam. Dan jarak pandang yang digunakan oleh responden sebanyak 89% ini adalah 25 cm atau lebih dari 20 cm. Dan 11% menggunakan jarak pandang kurang dari 25 cm. Untuk selanjutnya, dari sudut pandang penggunaan perangkat digital, gadget, ataupun komputer, 74% menyatakan bahwa derajat sudut pandangnya itu lebih dari 20 derajat, dan 26%-nya itu menggunakan sudut pandang 15 sampai 20 derajat. Next. Nah, kalau dilihat dari data perilaku dan lingkungan, terutama data pencegahan CWS, dari responden ini mengatakan 16 responden ini menggunakan kacamata anti radiasi untuk meminimalisir efek radiasi dari penggunaan gadget ataupun komputer. Dan 11 orang menyatakan tidak menggunakan kacamata anti radiasi. Selanjutnya ada 19 orang yang menyatakan bahwa mengistirahatkan mata selama 5 sampai 10 menit jika keluhan CVS sudah mulai muncul. Dan ada 8 orang yang tidak mengistirahatkan mata dan tetap melanjutkan penggunaan gadget. Dan selanjutnya untuk data pengaturan intensitas cahaya, seluruh responden mengatakan untuk melakukan pengaturan intensitas cahaya atau biasanya diredupkan seperti itu. Nah, untuk faktor edukasi dan organisasi, untuk
masalah pengetahuan tentang definisi CVS, sebanyak 27 orang mengatakan benar mengenai definisi CVS. Dan 23 orang mengatakan benar mengenai gejala CVS. Dan hanya 4 orang yang tidak tahu mengenai gejala CVS. Selanjutnya, sebanyak 15 orang salah mengenai gejala astenopia. 10 orang tidak tahu dan 2 orang tahu. Selanjutnya untuk pengetahuan tentang gejala ekstraokuler atau daerah mata, itu 20 orang mengatakan menjawab benar dan 6 orang mengatakan tidak tahu. Lalu untuk pengetahuan tentang faktor penyebab, 27 orang mengatakan menjawab dengan benar. Selanjutnya, untuk upaya pencegahan khususnya mengistirahatkan mata, 27 orang menjawab dengan benar. Selanjutnya, untuk pengetahuan mengenai upaya pencegahan dengan penerangan cahaya atau pengaturan cahaya, 17 orang menjawab salah, 6 orang menjawab benar, dan 4 orang tidak tahu. Terus untuk pengetahuan tentang berkedip, 19 orang mengatakan benar dan 8 orang mengatakan tidak tahu. Selanjutnya untuk pengetahuan mengenai menggunakan kacamata anti radiasi, 15 orang menjawab salah, 9 orang menjawab benar, dan 3 orang menjawab tidak tahu. Selanjutnya untuk masalah predisposisi, bisa dilihat untuk jawaban kuesioner mahasiswa ini yang benar kurang dari 5 itu hanya ada 2 orang. Lalu untuk benar 5 sampai 8 pertanyaan itu ada 25 orang dan yang benar semua ada 9. Maaf, ada 0, tidak ada yang benar semua. Nah, untuk hasil wawancara ini menunjukkan bahwa 33% atau 9 orang ini mencoba mengetahui tentang CVS melalui internet, dan 67%-nya ini belum pernah mendengar istilah CVS, tetapi rata-rata mereka tahu tentang gejalanya, cuma tidak tahu namanya saja. Dan memang belum pernah mencari tahu informasi khusus mengenai CVS. Dan yang kedua, itu tentang keterjangkauan akses fasilitas kesehatan, sebanyak 27 mahasiswa atau 100% responden itu mengatakan bahwa akses pelayanan kesehatannya itu terjangkau dari rumah, baik dari puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Selanjutnya, untuk bagian reward atau penghargaan untuk diri sendiri jika berhasil mengatasi computer vision syndrome, hanya sebanyak 2 mahasiswa yang mengatakan memberikan reward pada diri sendiri, yaitu dengan memuji dan mengapresiasi diri sendiri. Untuk 25 mahasiswa lainnya mengatakan itu tidak ada reward khusus jika memang dia tidak CVS. Lalu untuk bagian punishment untuk mahasiswa atau responden, ada sebanyak 18% yang mendapatkan punishment. Tetapi punishment ini bukan datang dari diri sendiri, tapi dari orang tua atau lingkungannya karena terlalu lama bermain dengan gadget ataupun komputer. Selanjutnya, next. Nah, untuk di bagian administrasi kebijakan, itu menyatakan bahwa 27% mahasiswa atau 100% responden ini mengatakan belum ada kebijakan dari kampus ataupun tempat pendidikan mahasiswa berkaitan tentang alokasi dana dan pemeriksaan mata akibat pembelajaran online. Dan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 30% responden ini memang tidak ada pembatasan jam belajar dan tidak mempengaruhi penggunaan peralatan elektronik karena memang di luar waktu pembelajaran tersebut, mahasiswa juga memang masih mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Selanjutnya, untuk data pengkajian gangguan pola tidur, saya lanjutkan ke Zakia. Untuk Zakia, dipersilahkan. Mohon maaf Zakia, belum terdengar suaranya.
Oke, sambil menunggu Zakia, mungkin saya bisa lanjutkan dulu ya teman-teman untuk membacakan hasil pengkajian gangguan pola tidurnya. Nah, untuk data sosialnya, untuk data demografinya tetap sama ya teman-teman, untuk jenis kelamin dan usia, untuk data CPS dan pola tidur pun sama. Nah, untuk data sosial tentang kepuasan terhadap pola tidur pada responden, itu menunjukkan bahwa 3 orang menunjukkan dia sangat puas dengan tidurnya. Oh, Zakia sudah masuk? Halo Zakia. Sepertinya masih terkendala sinyal nih dia. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ya teman-teman. Untuk 3 orang tadi merasa sangat puas pada pola tidurnya, 10 orang merasa dirinya cukup puas, terus 14 orang merasa dirinya puas. Lalu untuk dampak gangguan tidur pada mahasiswa nurse, gangguan tidur ini yang dialami berdampak pada mengganggu aktivitas harian. Sebanyak 17 orang itu mengatakan iya bahwa tidurnya ini yang terganggu mengganggu aktivitas harian yang dilakukan. Lalu 20 orang mengatakan bahwa terganggu konsentrasinya dan 10 orang terganggu tentang interaksi sosialnya. Untuk selanjutnya, next. Ini PPT-nya lagi loading ya, teman-teman. Mohon maaf nih, di tempat saya sudah ganti slide. Sebelumnya teman-teman, Oke, Zakia sudah masuk ya, Zakia? iya ini suaranya udah bisa masuk. Ya. Oke. Sudah, Mau dilanjutkan? Zakia. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, tadi sempat nge-lag. Ya sebelumnya perkenalkan saya Amsaini Zakia yang izin memaparkan terkait pengkajian tentang gangguan pola tidur yang dilakukan oleh kelompok 6 kepada teman-teman pekan lalu. Nah ini sudah sampai epidemiologi ya? Betul, Betul, Zakia. Zakia. Iya, baik. Sini saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi berdasarkan pelajaran sebelumnya dilakukan, ini terdapat 11 mahasiswa dengan umur kurang dari 22 tahun, kemudian ada 12 mahasiswa dengan usia 23 tahun, dan 4 mahasiswa lebih dari 24 tahun. Kemudian untuk jenis kelaminnya terdapat 25 mahasiswa berjenis kelamin perempuan, dan 2 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Kemudian selanjutnya di sini juga didapatkan data bahwa terdapat 15 mahasiswa yang bangun tidur kurang dari jam 4.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada 3 mahasiswa yang bangun
ada 3 mahasiswa yang bangun kurang dari jam 4, kemudian di antara jam 4 sampai dengan jam 5 ada 15 mahasiswa, kemudian yang lebih dari jam 6 ada 2 mahasiswa, dan 7 mahasiswa bangun dari jam 5 sampai dengan jam 6. Kemudian untuk waktu memulai tidurnya ada 6 mahasiswa Mohon maaf Zakia, suaranya terputus lagi. Oh iya, ini udah masuk ke yang waktu memulai tidur ya, teman-teman. Di sini ada 6 orang mahasiswa yang memulai tidur di waktu antara kurang dari jam 10 malam, kemudian ada 6 mahasiswa di antara 6 sampai 6 mahasiswa yang tidur di antara waktu jam 10 sampai dengan jam 11 malam, kemudian 8 mahasiswa yang memulai tidur di antara waktu jam 11 sampai dengan jam 12 malam, dan 7 mahasiswa yang memulai tidur di atas jam 12 malam. Selanjutnya, untuk lama tidurnya, terdapat 3 orang mahasiswa yang tidur lebih dari 7 jam, kemudian 14 mahasiswa yang tidur berkisar 5 sampai 6 jam. Ini paling banyak ada 14 mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang tidur 6 sampai 7 jam ada 5 mahasiswa, dan 5 orang mahasiswa yang tidur dengan kurang dari 5 jam. Kemudian untuk antusias menyelesaikan masalah tidur di bulan Maret ini, itu ada 13 mahasiswa dengan antusias sedang dan 12 mahasiswa dengan antusias besar. Jadi sebagian besar teman-teman di sini ingin menyelesaikan masalah pola tidur di bulan Maret ini. Kemudian selanjutnya, ya, terkait kualitas tidur dalam sebulan terakhir, di sini ada 13 mahasiswa dengan kualitas tidur baik, kemudian ada 12 mahasiswa dengan kualitas tidur sangat kurang, dan ada 2 mahasiswa yang dengan kualitas tidur sangat baik. Kemudian untuk nilai PSQI-nya, di sini ada 23 mahasiswa dengan kualitas tidurnya buruk atau PSQI-nya lebih dari 5 skor, kemudian ada 4 mahasiswa dengan kualitas tidur baik. Kemudian selanjutnya untuk keluhan selama seminggu terakhir, di sini yang paling tinggi yaitu mengantuk di siang hari yaitu 17 mahasiswa, kemudian merasa lelah atau lemah sebanyak 12 mahasiswa. Kemudian untuk hasil wawancara terkait pengaruh CVS terhadap kejadian gangguan pola tidur pada mahasiswa, di sini ada 17 mahasiswa atau 63%, dan 27 mahasiswa mengalami gangguan pola tidur karena gejala-gejala yang dialami akibat terlalu lama menatap layar perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer. Nah, kemudian untuk latensi tidurnya di sini ada 12 mahasiswa kurang dari 15 menit, kemudian 5 mahasiswa 30 sampai 60 menit, dan 5 mahasiswa lebih dari 60 menit. Nah, kemudian untuk pernyataan subjektif terkait gangguan tidur yang dialami pada bulan Maret, itu ada 14 mahasiswa menjawab iya mengalami gangguan tidur, dan 13 mahasiswa menyatakan tidak. Kemudian selanjutnya gangguan tidur pada mahasiswa di sini yang paling sering dialami oleh teman-teman di sini ada terbangun di tengah malam atau terlalu dini, yaitu sebanyak 9 mahasiswa. Di
Ini gejala-gejalanya ada tidak dapat tidur selama 30 menit sejak berbaring. Selanjutnya, ya di sini 100% mahasiswa mengatakan tidak pernah mengkonsumsi obat tidur. Dan ketika beraktivitas sebanyak Mohon maaf Zakia, suaranya terputus lagi. Ya, apakah sekarang sudah terdengar? Sudah cukup jelas. Boleh dilanjutkan Zakia. Iya, bisa di next, Fir. Ya, untuk perilaku risiko terkait gangguan pola tidur pada mahasiswa, di sini didapatkan data bahwa 18 mahasiswa mengalami stres, kemudian ada 8 mahasiswa yang masih mengkonsumsi kopi, kemudian 18 mahasiswa menyatakan gangguan pola tidur karena penggunaan gadget, dan 5 lainnya. Kemudian terkait wawancara, terkait perilaku dan lingkungan atau perilaku pencegahan pada mahasiswa, di sini terdapat 13 mahasiswa mengatur pencahayaan, yaitu dengan mematikan lampu. Kemudian ada 10 mahasiswa yang mengatur suhu seperti menggunakan kipas angin. Kemudian ada 7 mahasiswa menghindari kebisingan, dan 7 mahasiswa mengatur jadwal tidur, serta 5 mahasiswa menjauhkan HP sebelum tidur. Kemudian untuk lingkungan terkait dengan risiko gangguan pola tidur, di sini didapatkan data bahwa 13 mahasiswa menyatakan tidur pada suhu lingkungan yang terlalu panas, kemudian ada 5 mahasiswa Zakia, suaranya hilang lagi, Zak. Atau saya izin melanjutkan ya teman-teman ya. Baik, silakan Nadia. Oke, moderator saya izin untuk melanjutkan, G. Untuk data perilaku lingkungan, khususnya untuk lingkungan yang beresiko mengganggu pola tidur responden, itu ada 3 orang menyatakan bahwa lingkungan yang lembab itu lingkungan yang lembab itu mengganggu pola tidurnya. Lalu suhu yang terlalu dingin, 5 orang menjawab itu mengganggu, 13 orang menyatakan bahwa suhu yang terlalu panas atau membuat gerah itu mengganggu pola tidur. Lalu cahaya yang gelap itu mengganggu pola tidur. 5 orang menjawab cahaya yang terang mengganggu pola tidur. 11 orang menjawab bising mengganggu pola tidurnya. 5 orang menjawab bau tidak sedap, dan 4 orang menyatakan kurang privasi. Next. Nah, untuk bagian edukasi dan organisasi, kita bisa lihat bahwa pengetahuan responden tentang kualitas tidur yang dirasakan, yang pertama itu 18 orang menjawab benar tentang suhu ruangan yang panas atau dingin ternyata mampu meningkatkan kualitas tidur, dan ini disesuaikan ya teman-teman, yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas.
Terus 26 orang menyatakan benar bahwa aromaterapi meningkatkan kualitas tidur dan hanya satu saja yang salah. Lalu pengetahuan tentang pencahayaan yang rendah itu 23 orang menjawab benar dan 4 orang salah. Lalu tentang pengetahuan tingkat kebisingan rendah meningkatkan kualitas tidur, 26 orang menjawab benar dan hanya satu orang yang salah. Lalu 27 orang menjawab benar tentang pengetahuan mengenai solusi tidur. Mungkin operator bisa bantu mute. Belum operator, belum Firda. India suaranya sepertinya termute. Astagfirullah. Apakah sudah tadi terakhir untuk presentasinya sampai mana ya? Di edukasi? Iya, betul. Oke, untuk terakhir sepertinya tadi di tingkat kebisingan ya. Untuk pengetahuan tentang solusi, penyebab, tanda gejala, dan definisi, 27 orang menyatakan benar. Dan dari total kuesioner ini, 12 responden menyatakan menjawab benar 6-7 pernyataan, dan 15 orang sisanya menjawab benar. Next. Nah, dari hasil wawancara tentang bagian mencari sumber informasi tentang gangguan pola tidur, 27 mahasiswa atau 100 responden ini memang pernah mencari sumber informasi terkait gangguan pola tidur. Karena memang basicnya mereka adalah mahasiswa keperawatan yang kaitannya erat dengan gangguan pola tidur. Nah, untuk 60%-nya sendiri mengatakan bahwa mendapat sumber pengetahuan itu dari internet. Dan sisanya dari jurnal, diskusi, dan media lainnya. Sedangkan untuk akses keterjangkauan dengan pelayanan kesehatan tentang pola tidur itu 90% responden mengatakan bahwa aksesnya ini dekat dan mudah terjangkau mengenai masalah pola tidur. Next. Selanjutnya untuk kondisi reward, ternyata 26 mahasiswa mengatakan tidak memberikan reward khusus jika responden mampu berhasil tidur tepat waktu ataupun tidak mengalami pola tidur, dan hanya 1% saja yang memberikan reward. Sedangkan untuk punishment-nya, 25 mahasiswa atau responden sebanyak 92,5% ini mengatakan tidak mendapatkan punishment dari diri sendiri atau orang lain ketika mengalami gangguan pola tidur. Nah, dari sisi administrasi dan kebijakan, ternyata dari 20 responden atau 74% total itu mengatakan tidak ada program khusus dari kampus terkait edukasi pola tidur. 7% mengatakan ada program edukasi dari kampus, 5 orang atau 19% mengatakan bahwa edukasi pola tidur ini diberikan saat pembelajaran mata kuliah. Dan untuk program edukasi terkait pola tidur dari layanan kesehatan, khususnya rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, itu 100% memang mengatakan belum pernah menerima program edukasi tentang pola tidur dari layanan kesehatan terkait. Untuk masalah peraturan jadwal tidur dari institusi pendidikan, 100% responden mengatakan tidak ada peraturan jadwal tidur dari kampus, dan rata-rata alasannya adalah karena tidur ini merupakan masalah personal, jadi tidak perlu diatur. Untuk kebijakan jam malam, itu 81,5% mengatakan tidak ada kebijakan jam malam di tempat tinggalnya. 18,5% mengatakan bahwa terdapat kebijakan jam malam di tempat tinggalnya. Tetapi jam malam ini biasanya berpengaruh pada jam malam tamu, bukan untuk pola tidur mahasiswa atau responden tersebut. Sedangkan untuk hasil wawancara mengenai peraturan tentang penilaian pola tidur, 100% responden mengatakan belum ada kebijakan kampus terkait penilaian kualitas tidur mahasiswa. Dan yang paling sering yang mengadakan itu adalah mahasiswa yang mengadakan skripsi. Biasanya menilai tentang kualitas tidurnya. Terus, oke. Dari data-data yang disampaikan, itu kelompok telah dianalisis
muncul dua masalah keperawatan, yaitu yang pertama adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Yang tadi ada suhu yang terlalu panas, terus suhu terlalu dingin, lalu kebisingan, stres, beban tugas yang tinggi, dan berkaitan erat dengan gejala CWS pada mahasiswa profesional 36 dan 37. Lalu untuk masalah keperawatan yang kedua adalah gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, yaitu gejala penyakit computer vision syndrome. Gejala penyakit yang tadi disampaikan adalah ada 30 gejala penyakit dan setiap responden mengalami 5 lebih gejala dari CPS. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nindya dan Mbak Zakia yang sudah memaparkan hasil dari pengkajian teman-teman. Baik, masuk ke sesi yang ketiga, yaitu prioritas masalah. Nah, untuk menentukan prioritas masalah ini ditentukan oleh teman-teman semua dengan menggunakan teori rumus A plus 2B kali C. Untuk A-nya yaitu presentasi populasi yang mengalami masalah, untuk B-nya keseriusan masalah, dan untuk C-nya adalah keefektifan intervensi. Nah, untuk yang pertama, yaitu A, presentasi populasi yang mengalami masalah kesehatan. Jadi untuk masalah keperawatan gangguan rasa nyaman ini, sebelumnya didapatkan hasil bahwa sebanyak 100% responden ini mengalami lebih dari 5 gejala CVS, sehingga kelompok kami memberikan skor 10. Lalu untuk gangguan pola tidur ini, sebelumnya juga didapatkan data bahwa sebanyak 85% responden mengalami gangguan pola tidur, sehingga kelompok memberikan nilai 9 karena 85% kurang dari 100%. Lalu untuk yang kedua adalah B, keseriusan masalah dengan indikator kedaruratan, kegawatan, kerugian ekonomi bagi komunitas, keterlibatan resiko lain terhadap populasi, pengaruh pada kelompok keluarga, dengan nilai terendah 0, 1, 2 yaitu tidak serius, sangat serius 9 atau 10. Next. Untuk C yaitu keefektifan intervensi dengan indikator intervensi pencegahan atau pengobatan yang dapat diterima, apakah intervensi dapat mendatangkan manfaat, pengaruh intervensi terhadap populasi. Dengan nilai terendah yaitu hampir tidak efektif, 0, dan sangat efektif, 9 atau 10. Nah, selanjutnya waktunya untuk menghitung skor prioritas masalah yaitu A, B, dan C. Nah, ini Mbak. Baik, untuk masalah yang pertama yaitu gangguan pola tidur. Tadi untuk skor A-nya adalah 9. Lalu untuk B-nya sekarang saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin perwakilan dari teman-teman untuk memberikan pendapat terkait penilaian masalah gangguan pola tidur di bagian B. Mungkin perwakilan dari teman-teman bisa mengangkat tangan. Apakah ada yang mengangkat tangan? Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Fasil untuk memilih salah satu dari teman-teman untuk perwakilan. Oh, ini ada Mbak Ayes. Silakan Mbak. Bisa membuka mikrofonnya. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk yang gangguan pola tidur sepertinya bisa di serius, tapi nilainya 7. Baik, untuk pola tidur 7 dengan kategori serius ya Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Untuk teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapatnya. Mbak Kana, silahkan Mbak Kana.
Mbak Kana bisa membuka mikrofonnya. Mbak Kana ada kendala? Tadi mengangkat tangan. Atau teman-teman yang lain boleh mengangkat tangan. Bagaimana Mbak Kana? Ada kendala? Minta tolong Mbak Fasil. Mbak Gitar, boleh Mbak Baik. Gitar. Oh, siapa ini tadi? Iya, monggo Ayas dulu atau saya dulu? Gitar Bu, nggak apa-apa. Iya, kalau menurut saya keseriusan masalah di gangguan rasa nyaman dengan nilai 7. Untuk gangguan rasa nyaman 7. Untuk pola tidurnya Mbak? Maksudnya Pola tadi 7 itu? tidur, Iya, sekalian nggak apa-apa untuk pola tidurnya. oh iya, buat pola tidurnya 5. 5 ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gitar. Selanjutnya, untuk teman yang mengangkat tangan tadi, Halo Ayuni, ya, nambahin yang ini Ayas, izin nambahin yang gangguan rasa nyaman. Mungkin bisa di boleh. skor 4, cukup serius. 4 cukup serius. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Ayes. Bagaimana teman-teman? Apakah mencari pendapat dari teman-teman lagi atau voting saja? Ini sudah ada 2 pendapat. Bagaimana teman-teman? Cindy mau berpendapat, Ayuni. Oh ya, Cindy, silahkan Cindy. Maaf, nggak kelihatan ya. Terdengar nggak suara saya, Yun? Terdengar, Sin, monggo. Kalau dari saya untuk gangguan pola tidur, saya kasih nilai 5, yaitu cukup serius. Dan untuk gangguan rasa nyaman, di nilai 5 juga cukup serius. Ya, 5 ya Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Cindy atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah masih ada perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya? Jika tidak, di voting bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dalam forum ini setuju? Halo. Setuju, Ay. Yun, voting aja. Baik, di voting ya. Untuk Mbak Fasil, mohon bantuannya untuk menghitung berapa banyak siapa yang mengangkat tangannya. Untuk yang pertama, terlebih dahulu terkait gangguan pola tidurnya.
Nanti teman-teman ketika mendukung pendapat dari Mbak Ayes, Mbak Gitar atau Mbak Cindy, boleh mengangkat tangannya. Yang pertama untuk masalah gangguan pola tidur, untuk nilai B yaitu keseriusan masalah dengan nilai 7. Silakan teman-teman mengangkat tangan. Stop, saya stop ya teman-teman. Ada 6. Ada Ya. 6. Baik, untuk gangguan pola tidur untuk B-nya dengan skor 5, Oh, yang apa ini? Yang untuk Mbak Ayas skor 7 ini, silakan menurunkan tangannya terlebih dahulu. Sudah semua ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk yang gangguan pola tidur dengan Mbak Gitar, dengan pendapat Mbak Gitar dengan nilai 5, silakan teman-teman untuk mengangkat tangannya, Gitar dan Mbak Cindy. Bagaimana Mbak Fasil? Ada 9 yang angkat tangan. Ada 9 orang. 9 orang, tadi 6 ya. Berarti ada baru 15 anak. Respondennya 27. Ini untuk sisanya bagaimana ini? Untuk sisanya bagaimana teman-teman? Cukup? Untuk 12 anak belum masuk ya. Teman-teman yang belum mengangkat tangan, bagaimana teman-teman? Baik, selanjutnya untuk masalah gangguan rasa nyaman. Ada skor 4, 7, dan 5. Untuk teman-teman yang menghendaki gangguan rasa nyaman dalam skor 4, silakan mengangkat tangan. Gangguan rasa nyaman dengan skor B 4, yaitu cukup serius. 4 atau cukup teman-teman? Masih ada yang mau mengangkat tangan? Berapa Mbak Fasil? Oh, masih ada 5. Barusan ada masuk lagi. Ada lagi ini. 8. 8. Teman-teman. Iya, sekarang 8. Masih ada yang mau nambah teman-teman? Cukup ya? Baik, untuk selanjutnya skor B5 pada gangguan rasa nyaman. Silakan teman-teman. Ditunggu sampai 5 detik lagi mungkin ya. Siap.
1, 2. Mungkin cukup. Ada 4 orang yang mengangkat tangan. Baik, terima kasih Mbak Fasil. Cukup ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk skor B, gangguan rasa nyaman besar 7. Silakan teman-teman untuk mengangkat tangannya. Mungkin ditunggu sampai 5 detik lagi ya untuk mempersingkat waktu. Oke. Sementara ada 8 yang mengangkat tangan untuk skor 7. Baik. Ini berarti ada 20 orang, untuk 7 orangnya bagaimana teman-teman? Atau untuk yang skor 7, sudah tidak ada ya? Baik, karena ini ya jumlah 8 ini ada dua skor, yaitu 4 dan 7. Kita voting lagi ya teman-teman. Baik, kita mulai. Yang pertama untuk gangguan rasa nyaman dengan skor 4. Teman-teman bisa mengangkat tangannya kembali. Mungkin bisa dibantu untuk menghitung teman-teman waktunya. Ditunggu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 orang yang mengangkat tangan. Baik, Ada terima 5 kasih. orang. Lalu untuk yang 5 ya. Ya, sekarang Ada 5 orang. Baik, sekarang untuk yang skor 7, silakan teman-teman mengangkat tangannya kembali. Baik. Saya hitung 5 detik ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 13. Mungkin saya tunggu Ya, lagi. ada 13 orang. Tunggu. 5 detik lagi. Oke, mungkin kita tunggu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 14 orang. Baik, terima kasih Mbak Mundir dan Mbak Saf. Untuk masalah gangguan pola tidur didapatkan hasil untuk skor B-nya 7 sebanyak 6 orang. Dan untuk skor 5 sebanyak 9 orang. Dan untuk gangguan rasa nyaman, skor 4 ada 5 orang dan skor 7 sebanyak 14 orang. Jadi untuk gangguan pola tidur, skor paling banyak adalah skor 5. Sehingga itu yang nantinya kita gunakan. Bagaimana teman-teman, apakah setuju? Setuju. Ya. Selanjutnya untuk gangguan rasa nyaman karena skor jumlah skor 7 sebanyak 14 orang sehingga nanti yang akan kita gunakan adalah skor 7. Setuju ya teman-teman? Setuju. Baik. Setuju. Selanjutnya kita masuk ke scoring yang C ya teman-teman, yaitu keefektifan intervensi. Kembali saya serahkan kepada teman-teman untuk memberikan skor di gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman ini dengan rentang 0 sampai 10 dengan kriteria keefektifan yang ada di layar. Silakan teman-teman bisa mengangkat tangannya dan bisa membuka mikrofonnya. Silakan teman-teman. Saya hitung sampai 5 ya teman-teman. Jika tidak, nanti saya akan meminta bantuan Fasil untuk menunjuk salah satu teman-teman.
bagi perwakilan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Mbak Fasil untuk menunjuk salah satu teman-teman untuk perwakilan menyampaikan pendapatnya. Oke. Tadi Mbak Fitri sepertinya on mic, ada yang mau disampaikan Mbak Fitri? Baik, mungkin. Maaf, masih pencet Kak. Oh baik, atau mungkin sekalian ada yang mau disampaikan boleh? Usul misalnya, terkait. Terkait scoring ini, C di bagian masalah gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman. Sepertinya tidak jadi Mbak Fasil. Silakan pilih yang lain. Atau mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Ayuni maksudnya yang keefektifan intervensi ini bagaimana seperti itu. Mungkin teman-teman masih agak bingung seperti itu. Baik, untuk keefektifan intervensi ini dilihat dari indikator yang pertama, intervensi pencegahan atau pengobatan yang dapat diterima. Lalu apakah intervensi dapat mendatangkan manfaat, pengaruh intervensi terhadap populasi. Teman-teman sudah ada bayangan belum untuk ini intervensi gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman ini? Sudah ada bayangannya untuk intervensinya? Mungkin salah satu teman dapat ini menyampaikan pendapatnya terkait intervensi masalah keperawatan gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman. Bagaimana teman-teman? Misalnya seperti ini, ketika teman-teman mengalami gangguan pola tidur, secara umum, kira-kira mudah diatasi atau tidak, efektif atau tidak, seperti itu. Begitupun juga pada gangguan rasa nyaman. Ketika gangguan rasa nyaman itu muncul, diberikan intervensi secara umum, apakah efektif atau tidak, seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau usul? Atau mungkin akan saya tunjuk? Oke, mungkin saya tunjuk aja biar lebih cepat kali ya. Untuk Mas Irfan, Silakan. apakah ya untuk Mas Irfan? Mungkin mau usul? Halo Mas Irfan. Oh, mungkin belum terhubung ya. Dari Mas Hilmi mungkin ada yang mau disampaikan terkait efektifan intervensinya? Silahkan teman-teman yang ditunjuk membuka mikrofonnya. Baik, belum ada ya untuk Atau mungkin itu ada Gita Rahayu mengangkat tangan. silakan Mbak Ya, Gitar. Mbak Gitar, silahkan Mbak. Ya, izin menyampaikan lagi ya. Monggo. Untuk gangguan pola tidur mungkin nilainya 4 cukup efektif. Enggak, maaf.
Efektif 6. Efektif 6. Gangguan rasa nyaman cukup efektif 4. 4. Baik, Ya, terima kasih Mbak Kita atas pendapatnya. sama-sama. Silahkan dari teman-teman, masih adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Siapa yang ingin yang satu ya? Mbak Hana mengangkat tangan. Mbak Hana, silahkan. Mbak Kana, silakan Mbak Kana. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Mbak. Oke, kalau dari saya, kalau dari saya, keefektifan intervensi untuk gangguan pola tidurnya, saya setuju dengan pendapatnya dari Mbak Gitar ya, itu skor 6, yaitu efektif begitu. Kemudian kalau untuk gangguan rasa nyaman, saya mengusulkan relatif efektif ya di skor 7 begitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Kana yang sudah menyampaikan pendapatnya. Teman-teman, masihkah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika iya, silakan mengangkat tangan. Saya hitung 1 sampai 5 ya teman-teman. 1, 2. Oh ya, Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Baik, maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas Mbak, silahkan. Kalau menurut pendapat saya untuk gangguan pola tidur, itu cukup efektif, jadi mungkin bisa 4. Karena 4, itu kegiatan sehari-hari yang maksudnya butuh pola perilaku yang baru untuk bisa mengatasi pola tidur yang baik kayak gitu. Terus untuk gangguan rasa nyamannya menurut saya itu termasuk efektif, bisa 5 atau 6 gitu. Terima kasih. Iya. Sebentar Mbak, untuk 5 atau 6-nya Mbak Fitri lebih prefer ke 5 atau ke 6? Ke 6. 6. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih juga. Ya, baik teman-teman, sudah didapatkan beberapa skor di gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman. Kembali kami voting ya teman-teman. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik. Yang pertama untuk gangguan pola tidur, nanti teman-teman ketika prefer ke skor 6 atau skor 4 atau skor 6, teman-teman bisa mengangkat tangannya ya teman-teman. Yang pertama untuk skor gangguan pola tidur C adalah 4. Silahkan teman-teman mengangkat tangan. Mungkin saya bantu untuk hitung 10 detik ya teman-teman ya. 1, Baik Mbak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 5 orang yang mengangkat tangan sejauh ini. Mantap. Oke, silakan teman-teman bisa menurunkan tangannya. Sekarang untuk skor gangguan pola tidur C yang prefer ke angka 6, silakan teman-teman bisa mengangkat tangannya mulai dari sekarang. Baik, mungkin saya bantu 10 hitung detik. juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mengangkat tangan ada 7 orang. Baik, terima kasih. Lalu untuk gangguan rasa nyaman yang prefer ke angka 4, silakan teman-teman bisa mengangkat tangannya.
10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3 orang yang mengangkat Ada 3 tangan. orang. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Artika, azan maghrib, apakah dilanjutkan atau diberhentikan sejenak? Bu Artika, bagaimana Bu? Lupa menyalakan mic. Ini misalnya kalau dilanjutkan tapi dipercepat bagaimana? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk prefer yang angka 6, silakan teman-teman bisa angkat tangan mulai 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Ada 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang. Baik. Untuk prefer ke angka 7, silakan teman-teman bisa mengangkat tangannya. Mulai dari sekarang 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 7 orang juga nih. 7 orang. Ini 7 orangnya ada 2 di angka 6 dan 7. Saya ulangi kembali, untuk yang memilih angka 7 silahkan angkat tangan mulai dari sekarang. 1, Mungkin 5 detik 2, saja untuk menghemat waktu kali ya. iya, 3, Ayo teman-teman. 5, Ada 5 orang yang mengangkat tangan. 5 orang. Baik. Yang 7 Mbak Firda, yang 7 ada 5 orang. Yang 6 tadi masih tetap. 7. Nah, ya. Jadi teman-teman sudah didapatkan angka tertinggi untuk gangguan pola tidur yaitu skor 6 dan untuk gangguan rasa nyaman skor 6 juga. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Setuju, baik. Selanjutnya ke perhitungan prioritas masalah. Sebentar, 9, 10. 5, 7. 9 ditambah 10. 9. Mbak Regina mengangkat tangan, kenapa Mbak? Maaf, terpencet. Oh iya. 9, tadi 9 ditambah 10, 90 dikali 6, 540. 9 ditambah 10, 19, Ai. Oh iya, lupa. Salah. Maaf teman-teman. Lanjut Mbak Saf yang gangguan rasa nyaman.
Baik, sudah didapatkan hasil untuk gangguan pola tidur yaitu 114 dan gangguan rasa nyaman sebanyak 144. Berarti untuk prioritas masalah yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman dan untuk prioritas masalah yang kedua yaitu gangguan pola tidur. Bagaimana teman-teman, apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik, selanjutnya yaitu masuk di rencana tindakan intervensi. Teman-teman, apakah ada yang memiliki pendapat untuk rencana tindakan intervensi yang akan diberikan kepada teman-teman untuk mengatasi gangguan pola tidur atau gangguan rasa nyaman ini? Silakan teman-teman mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada? Baik, apa mungkin saya tunjuk aja? Boleh Mbak Mundir. Baik, mungkin saya minta pendapat dari Mbak Fitri. Mungkin ingin berpendapat lagi? Atau kita ganti ke Mbak Cindy? Mbak Cindy bagaimana? Maaf, Suara saya terdengar. mau nanya. Oh iya, silakan Mbak Fitri. Mungkin dari kelompok ada usulan atau rekomendasi intervensi. Terima kasih. Oh baik, ada. Kami ada rekomendasi intervensi untuk mengatasi kedua masalah ini. Tapi tadi sepertinya Mbak Cindy ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Boleh Mbak Cindy langsung on mic. Halo. Ya, Halo, silakan Mbak. Cindy. Untuk usul dari saya intervensi buat pola tidur, saya merekomendasi untuk ini sih terapi musik. Terapi musik. Iya. Iya, terima kasih Mbak Cindy. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, sebenarnya kelompok kami sudah menyusun beberapa rencana intervensi. Oh Mbak Regina, silakan Mbak Regina. Iya, izin mengusulkan kalau dari saya mungkin yang gangguan rasa nyaman tentang CVS tadi bisa diedukasi dulu penanganan sama pencegahannya seperti itu bagaimana? Oh ya. Edukasi Terima tentang kasih. ya. Terima kasih Mbak Regina. Bagaimana teman-teman? Masihkah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait rencana tindakan yang akan diberikan? Mbak Sartika Rohma. Ya, silahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar. Saya ingin mengusulkan untuk yang gangguan pola tidur mungkin bisa ditambahkan edukasi tentang aktivitas dan juga istirahat. Baik, terima kasih Mbak Sartika atas pendapatnya. Masihkah ada pendapat lain dari teman-teman? Saya hitung sampai 5. 1, 2. Oh ada ini Mbak. Siapa dulu tadi? Ada Mbak Putri. Mbak Putri. Putri Kurnia. Izin berpendapat ya. Untuk yang gangguan pola tidur mungkin mau usul terkait itu sih yang terapi relaksasi otot progresif. Baik. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya, adakah masih yang angkat tangan tadi Mbak Fasil? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada, saya hitung 1 sampai 5 ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, ini untuk rencana tindakan dari teman-teman itu untuk gangguan pola tidur ada terapi musik, edukasi pola aktivitas dan istirahat, relaksasi otot progresif. Untuk gangguan rasa nyaman ada edukasi, penanganan dan pencegahan CVS.
Nah, slide selanjutnya ini ada beberapa rencana tindakan intervensi yang ditawarkan dari kelompok kami. Slide, Mbak. Next slide. Nah, sebenarnya ini untuk gangguan pola tidur dari teman-teman semua, dari teman-teman tadi yang menyampaikan pendapat itu untuk edukasi aktivitas istirahat, terapi musik, dan terapi relaksasi otot progresif. Memang sudah ini ya sama seperti yang kelompok kami susun. Lalu untuk gangguan rasa nyaman, ada edukasi kesehatan dan terapi akupresur. Untuk tambahannya dari kelompok kami ada terapi akupresur. Selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan teman-teman untuk berpendapat terkait rencana tindakan yang disusun pada sore hari ini. Kira-kira untuk gangguan pola tidur dan gangguan rasa nyaman itu tindakan atau intervensi keperawatan yang mana seperti itu. Teman-teman boleh mengangkat tangannya. Jadi untuk gangguan pola tidur ini ada 3 intervensi yang ditawarkan. Jadi teman-teman boleh memilih salah satu untuk disepakati bersama. Begitupun juga gangguan rasa nyaman. Mohon untuk perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Iya Kak, izin berpendapat. Untuk yang intervensi gangguan rasa nyaman itu kan tadi ada masukan dari Regina untuk edukasi kesehatan dan tawaran dari kelompok terapi akupresur. Nah, ini kan rencananya untuk diintervensi 3 minggu ke depan ya? Iya, benar Mbak. Menurut saya untuk kita perlu dikasih tahu dulu sih terkait terapi akupresur ini, nanti intervensi yang bisa diberikan teman-teman itu apa, kayak gitu. Soalnya khawatirnya nanti malah kurang efektif karena kami intervensi mandiri, kayak gitu. Jadi mungkin yang lebih efektif edukasi kesehatan, kayak gitu. Terima kasih. Baik Mbak. Jadi untuk yang gangguan rasa nyaman, ini ada usulan dari Mbak Fitri tadi terkait edukasi kesehatan ya Mbak? Iya. Baik, untuk terapi akupresurnya tadi apakah ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu? Ya, kalau dari kelompok udah ada yang bisa disampaikan, mungkin bisa disampaikan kalau ada. Baik, minta tolong Mbak Fasil untuk menyampaikan. Oh, ini ada yang mengangkat tangan. Siapa ya ini? Ada Mbak Niken. Oh ya, Niken. Silahkan Mbak Niken. Iya, mungkin sedikit menjelaskan ke teman-teman semua. Ini kan kita sudah ada beberapa intervensi ya. Nantinya akan dilakukan semua karena tadi hasil dari pengkajiannya teman-teman terkait edukasinya masih kurang. Jadi kita akan edukasi terkait nanti yang aktivitas istirahat tidur dan juga untuk yang gangguan aman nyaman tadi seperti yang diusulkan Mbak Regina terkait penanganan dan pencegahannya. Jadi nanti tetap dilakukan semua, tapi ini nanti kita memilih salah satu intervensi yang utama dilakukan seperti itu. Begitu. Untuk terapi akupresur itu seperti pijat mata. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat intervensi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya ini ada Mbak Nindya mengangkat tangan. Silahkan Mbak.
Oke, terima kasih Ayuni buat waktunya. Informasi tambahan aja. Untuk intervensi ini kita lakukan bersama-sama ya teman-teman. Jadi semua intervensi bisa dilakukan dan teman-teman bisa pilih intervensi satu utama yang dari setiap masalahnya. Nah, untuk edukasi, benar kata Niken untuk menangani masalah pengetahuan yang kurang. Lalu untuk terapi akupresur sendiri, ini untuk mengatasi gangguan mata yang memang terjadi pada responden yang mengalami gejala CVS dan ini menurut jurnal yang telah kami temukan itu selama 4 hari itu sudah bisa menurunkan gejala CVS dari gejala berat menjadi gejala sedang. Nah, untuk terapi musik dan relaksasi otot progresif ini khususnya itu untuk menangani etiologi teman-teman yang terjadi etiologi teman-teman masalah gangguan pola tidur tentang lingkungannya, yaitu terutama tentang masalah stres, lalu dan beban tugasnya itu teman-teman. Jadi untuk menangani ke etiologinya. Untuk edukasi sendiri sama seperti gangguan rasa nyaman untuk mengedukasi tentang healthy sleep atau edukasi tentang pengaturan jadwal dan edukasi tentang pengaturan lingkungan supaya tidurnya itu bertambah kualitasnya. Begitu mungkin bisa memberi informasi untuk teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Nindya. Bagaimana teman-teman? Untuk rencana tindakan yang akan disepakati, teman-teman bisa mengangkat tangannya. Mbak Rizky Puspitasari, silakan Mbak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Niken dan Mbak Nindya, kalau menurut saya untuk gangguan pola tidur, di sini saya memilih terapi musik, sedangkan gangguan rasa nyamannya terapi akupresur. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Mbak Rizky. Baik teman-teman, masih satu pendapat. Oh tadi yang pendapatnya Mbak Fitri belum dimasukkan Mbak Firda yang edukasi terkait penanganan dan pencegahan CVS. Teman-teman, masih adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait intervensi yang akan disepakati pada sore hari ini? Silahkan mengangkat tangannya ya teman-teman. Silakan Hitung sampai 5. Ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Mbak Fasil bisa menunjuk Baik. salah satu Oke, untuk mempercepat waktu mungkin saya izin menunjuk teman-teman ya. Untuk Mbak Cindy mungkin ada yang mau disampaikan lagi, usul lagi terkait intervensi yang akan disepakati. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak Cindy. Terdengar Mbak Cindy. Oke, kalau saya untuk gangguan pola tidur setuju yang usulan dari Kipus yaitu terapi musik. Dan untuk gangguan rasa nyamannya ini setuju sama Fitri tentang edukasi penanganan dan pencegahan CPS. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas pendapatnya. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, apakah cukup? Atau masih ada yang menyampaikan pendapat lagi terkait intervensi yang akan disepakati? Bagaimana teman-teman? Ketika cukup, nanti kita akan voting terlebih dahulu yang untuk gangguan rasa nyaman dan untuk gangguan pola tidur, terapi musik. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau berpendapat lagi, silakan mengangkat tangannya ataupun langsung on mic boleh. Ya, benar. Untuk Mbak Hasna ada yang mau disampaikan mungkin terkait intervensi yang akan disepakati? Halo Mbak Hasna. Ya, halo. Kalau dari
kalau dari aku, kalau yang gangguan pola tidur itu aku lebih ke edukasi aktivitas atau istirahat, terus sama yang gangguan rasa nyaman itu aku sama kayak kipus terapi akupresur. Baik, terima kasih Mbak Asna atas pendapatnya. Ini sudah lebih dari satu intervensi yang ditawarkan ya teman-teman di gangguan pola tidur. Ada terapi musik dan edukasi aktivitas istirahat. Lalu untuk gangguan rasa nyaman ada akupresur dan edukasi penanganan pencegahan CVS. Bagaimana teman-teman? Ini di voting. Bagaimana jika di voting teman-teman? Apakah setuju? Boleh. Setuju. Baik, untuk yang gangguan pola tidur dengan intervensi terapi musik, silakan teman-teman bisa mengangkat tangan mulai dari sekarang. Untuk waktunya mungkin 5 detik ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang yang mengangkat tangan. Baik, stop. Silakan Mbak Fasil. Ada 9 orang kalau dari saya. Oh ya, 9 orang. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mengangkat tangannya. Lalu yang untuk kedua yaitu edukasi pola aktivitas dan istirahat, teman-teman bisa mengangkat tangannya kembali. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ada berapa Mbak? 3? Iya, Baik. 3. Oke, selanjutnya untuk gangguan rasa nyaman dengan terapi akupresur, silahkan teman-teman bisa mengangkat tangannya mulai dari sekarang. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berapa Mbak? Di saya 9 orang. Baik, 9 orang. Boleh. Ya, boleh diturunkan tangannya. Sekarang untuk yang kedua, yaitu edukasi penanganan dan pencegahan CVS. Silakan teman-teman bisa mengangkat tangannya. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ada 4 orang. 4 orang. Baik, terima kasih Mbak Fasil sudah membantu untuk menghitung. Baik, teman-teman semua, untuk rencana tindakan intervensi yang disepakati telah didapatkan untuk gangguan pola tidur dengan terapi musik sebanyak 9 orang. Dan untuk gangguan rasa nyaman, yaitu dengan terapi akupresur sebanyak 9 orang. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, saya simpulkan untuk diskusi pada sore hari ini untuk prioritas masalah yang pertama yaitu untuk gangguan rasa nyaman dengan intervensi keperawatan yaitu terapi akupresur. Lalu untuk prioritas kedua yaitu gangguan pola tidur dengan terapi intervensi dengan tindakan keperawatan yaitu terapi musik. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi pada sore hari ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, saya izin undur diri dan saya kembalikan kepada Mbak MC. Mbak Niken, terima kasih Mbak Niken.
Iya, sama-sama Ayuni. Ya, sebelumnya terima kasih Ayuni. Saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi untuk masalah-masalah yang teman-teman atas yang alami nanti akan kami intervensi semua termasuk edukasinya. Tetapi untuk yang intervensi utama yaitu terapi musik dan terapi akupresur mungkin akan lebih banyak untuk jumlah pemberian intervensinya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja observer untuk menyampaikan jalannya acara hari ini, evaluasinya bagaimana. Silakan Auzan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Zan. Oke, terima kasih Jelas, kepada Us. Oke, terima kasih kepada Mbak Ayuni dan sebagai moderator dan juga Mbak Niken sebagai MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan evaluasi pada pertemuan sore hari ini ya. Yang ingin saya sampaikan selama evaluasi selama keberlangsungan acara ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama, kami selaku pelaksana MW2 yaitu kelompok 6 meminta maaf kepada seluruh responden yang telah hadir pada sore hari ini karena acara telat 50 menit ya dari undangan yang telah disebarkan, dan juga kami meminta maaf juga dalam pelaksanaan MW2 ini terdapat kendala teknis selama acara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Mbak MC. Ya, terima kasih Auzan. Ya, alhamdulillah Rabbil alamin. Hari ini acaranya sudah selesai. Terima kasih teman-teman responden yang sudah berpartisipasi aktif dan terima kasih Bu Artika yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima Sehat kasih. selalu. Saya Teman-teman izin bisa live ya, teman-teman. Izin Salam live ya. dulu. Terima Terima kasih. kasih Bu Artika. Terima kasih Bu Artika. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.